Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulianti SPDI, mahasiswa PPG Daljab Batch 2, kategori 2 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya bekerja di instansi SMK Negeri 1 Brangene, Sumbawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Untuk kelas, siapa pimpin doa sebelum belajar? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa bersama mulai. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi, alangkah lebih baiknya supaya berkah proses kita dalam pembelajaran ini, kita membaca ayat-ayat Al-Quran dulu ya, yaitu di surat Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Kepada ketua kelas mungkin bisa dipimpin dan kita tadarus bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mashyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya, tadi sudah kita tadarus bersama. Semoga dari tiap-tiap huruf yang kita baca tadi bisa menjadi bagian dari pahala kita yang dicatat oleh malaikat. Amin, amin ya robbal alamin. Ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu. Asep Sunaryadi, Ardian Juanda, Dendi Saputra, Dewi Sartika. Ya, baik anak-anakku sekalian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian berfoya-foya, takabur, ya, riya, sum'ah, dan hasad. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan gambaran dulu nih berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menganalisis. Bagaimana kalian bisa menganalisis manfaat kita menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Ya, setelah kita sudah tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi Ibu ingin menjelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan pada pertemuan ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti Ibu akan memberikan penilaian tentang bagaimana kalian argumentasinya dalam mengomentari video-video yang akan Ibu tampilkan nanti. Nah, untuk penilaiannya, Ibu paling utama ingin menilai bagaimana kekompakan kelompok kalian dalam berdiskusi. Karena kalau kita sudah mengatakan kelompok atau kerja kelompok, pasti harus ada kerjasama antara semua anggota kelompok. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan inti kita. Nah, coba kalian lihat di tampilan slideshow ini di depan kita. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 gambar ilustrasi ya. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu nih, gambar pertama ini seorang wanita. Ya, coba perhatikan seorang wanita yang membawa tentengan banyak pulang dari belanja atau tempat shopping gitu ya. Nah, sampai banyak nih, sampai 2 tangannya itu penuh. Nah, kemudian di gambar yang ketiga terlihat seorang wanita yang lagi selfie dengan memakai perhias wajah yang cantik, kemudian di foto selfie dan dikasih masuk ke sosmed atau media sosialnya. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar nih pendapat kalian dari gambar yang kalian amati ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar tersebut? Gambar yang pertama, siapa lagi yang bisa mengomentari gambar-gambar yang lainnya? Saya, Bu. Oke, Alvin, silakan Alvin. Dan menghamburkan uang adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan temannya setan. Cara menghindari supaya tidak menghamburkan uang dengan belajar untuk bersedekah atau untuk menabung. Sudah dijawab oleh teman kita Alvin. Tepuk tangan dulu dong untuk Alvin.
Sudah kita dengar semua pendapat dari teman-teman kalian ya. Tadi dari gambar itu jawaban teman kalian hampir mendekati benar ya. Yang pertama tadi dari teman kita yang mengomentari tentang foto yang pertama berkaitan dengan seorang ibu yang membelanjakan hartanya yang berlebihan. Ya, memang kalau kita boros itu memang temannya syaitan. Orang yang boros itu temannya syaitan ya. Ya, boros itu termasuk foya-foya ya, membelanjakan harta yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ya, kita dengarkan bagaimana pendapat teman kalian. Jadi Ibu mau memberikan sedikit pengarahan atau gambaran sedikit mengenai sikap berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Dengan materi yang lalu kan kita sudah mengetahui bahwa berfoya-foya itu kayak seperti kita membelanjakan harta kita yang berlebihan. Kemudian riya dan sum'ah itu memamerkan atau mengharapkan melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Dan terakhir hasad. Hasad itu apa? Masih ingat? Hasad adalah iri hati. Tidak suka melihat orang senang, tidak suka tetangganya beli barang yang bagus, tidak suka melihat orang berprestasi. Itu namanya hasad. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pagi hari ini yaitu kita akan berdiskusi. Ibu sudah membagi 4 kelompok kecil. Kelompok 1 atas nama Dela Hidayatul Fitri, dan kelompok 4 Pimza Wulandari, Rifki Ardiansyah, Rifki Ramdana, Naila Dwi Anandita. Setelah kita membagi kelompoknya, tugasnya adalah perhatikan di depan. Ya, tugas per kelompok nih. Yang pertama, nanti akan Ibu tampilkan video dan diperintahkan untuk mencermati dan memahami video tersebut. Ya, untuk kelompok 1, Alvin dan teman-teman, kelompok 1 nanti akan mengamati video tentang perilaku berfoya-foya. Kemudian yang kelompok 2 nanti akan mengamati video tentang riya dan sum'ah. Sudah paham semuanya ya? Baik, sekarang kita tonton videonya. Untuk kelompok 1. Membeli barang tidak berguna part 1. Membeli barang tidak berguna part 2. Baik, sudah ya jelas ya kelompok 1? Sudah ya? Oke. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 mohon diperhatikan videonya dan dipahami ya, supaya kalian bisa mengerjakan apa yang Ibu perintahkan tadi. Jam berapa baru ya Pak? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma satu emang dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjual. Nah, jam harga 1M, apa yang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Kita terakhir nih, kelompok 4. Mana? Masuk nih. Tolong bantuin. Ada apaan sih coba pagi-pagi? Kamu aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segini itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mau beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Ya, benar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harusnya kan memiliki TV itu. Ini, bilang kalau
untuk sesi berikutnya adalah mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Jadi peraturannya adalah setiap kelompok menunjuk ketuanya untuk mempresentasikan di depan, kemudian kelompoknya yang lain untuk menyiapkan jawaban apa yang akan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain. Paham ya? Jadi kelompok lain itu siapkan dah pertanyaannya berkaitan dengan kelompok lawannya. Kelompok 1, siapa yang maju? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas tentang berfoya-foya. Berfoya-foya dalam membeli sepeda motor agar dilihat orang dan Allah sangat membencinya. Memamerkan sesuatu ke teman-temannya dan membeli barang yang berlebihan. Cara menghindarinya, jangan pernah memamerkan sesuatu yang ada karena semua titipan Allah Subhanahu wa taala dan pakailah barang yang sudah ada. Tadi sudah mendengarkan penjelasan temannya ya dari kelompok 1. Silakan bagaimana kelompok lain, apa ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Oh ya, di kelompok 3 ya, Hafila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapila dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada Winda dari kelompok 1. Gimana sih caranya berfoya-foya? Tadi pertanyaan dari Hafilah ya. Bagaimana, Ibu luruskan, bagaimana contoh sikap berfoya-foya itu ya maksudnya ya? Oh ya, coba dijawab. Mungkin ada anggota yang lain bisa menjawab? Contoh berfoya-foya seperti membeli barang yang tidak sesuai atau yang tidak berguna. Semisalnya kita membeli HP, terus HP-nya udah bagus dan membeli lagi, itu namanya berfoya-foya. Baik, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu tadi ya, kita sudah mendengarkan sama-sama bagaimana pendapat tiap-tiap kelompok tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan terima kasih juga untuk semua kelompoknya atas kerjasamanya ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ibu mau menjelaskan dulu gambaran umumnya ya. Menjelaskan dulu kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari tadi. Ya, yang pertama berkaitan dengan foya-foya, sudah jelas berfoya-foya adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu menunjukkan bahwa kita mempergunakan harta itu secara berlebih-lebihan atau bisa dibilang boros ya. Benar ya? Nah, Allah itu sangat membenci orang-orang yang boros. Dan orang yang boros adalah temannya syaitan ya. Kemudian riya dan sum'ah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Riya sum'ah itu juga tidak diperbolehkan karena tidak mendapat ridho dari Allah. Karena riya itu sudah kita ketahui bersama ya, riya itu mereka melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia. Itu tidak diperbolehkan ya, karena itu berarti kita tidak ikhlas dalam beribadah. Jadi nilai pahala ibadahnya tidak didapat karena dia niatkan bukan karena niat hanya kepada Allah, tetapi niat ingin dipuji. Baik, kemudian takabur. Siapa yang udah pernah ngelakuin hal-hal seperti itu? Siapa yang pernah sombong sama temannya? Ya, alhamdulillah, Ibu harapkan itu tidak pernah kita terapkan di lingkungan kita ya. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu pasti dampak buruknya adalah tidak ada yang mau berteman dengan orang yang sombong. Kemudian yang terakhir, hasad, iri hati dan dengki, tidak senang melihat teman bahagia, itu harus dihilangkan dalam diri kita ya semuanya ya. Jadi kalau terbesit dalam hati kalian iri melihat teman kalian hebat atau mungkin ada yang juara 1 terus kita tidak dapat juara 1, hilangkan sifat itu ya, karena itu sesungguhnya sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya marilah kita sama-sama menjauhi perilaku-perilaku tadi dan mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya sifat-sifat terpuji akan selalu melekat dalam diri kita. Tadi sudah Ibu jelaskan semua. Mari kalian isi lembaran soal yang Ibu siapkan ini. Kita silang. Tuh lihat rangkaian sudah kita lakukan tadi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Sebelum kita pulang ya, kita baca doa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa bersama mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل للحبيب بجوف الليل مشتاق فاضت شجوني ويم الشوق مغراق إني ضعيف وحر الهجر أرقني جد بالوصال فحر الهجر محراب